Halo, selamat datang pemirsa dengan channel kami yaitu XD News dengan saya Krisna Chanata. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan kepada Anda mengenai berita faktual dan aktual yang ada di lingkungan sekitar kami. Seperti ini. Ini merupakan pencemaran lingkungan yang ada di Pasar Beringin. Oleh karena itu, saya dan kelompok saya mengambil kesempatan untuk mewawancarai beberapa narasumber yang ada di lingkungan sekitar ini. Yang pertama ada kegiatan pewawancara Dasyo dan Bang Agus. Baik, saat ini saya sedang berada di Pasar Beringin bersama Abang siapa? Agus. Abang Agus. Nah, Abang Agus, kali ini kami akan menanyakan serangkaian pertanyaan seputar lingkungan hidup Abang di sini. Jadi, yang pertama itu dari awal Abang tinggal sini, apakah lingkungannya emang sudah begini, sudah banyak sampahnya gitu? Iya, Oh, iya. memang begini. Oh, memang udah gini. Terus menurut Abang kenapa sih lingkungan ini bisa tercemar, bisa kotor gini? Karena nggak ada orang menyapu sama membuang sampah sembarangan. Oh, karena orang buang sampah sembarangan terus nggak ada yang nyapu. Oh, oke. Terus menurut Abang lingkungan hidup seperti ini mengganggu nggak sih keseharian Abang? Iya, mengganggu. Karena pemandangannya nggak itu banyak sampahnya, nggak terlalu cantik dilihatnya. Oh. Terus apakah pemerintah Singkawang ini pernah melakukan sesuatu usaha biar lingkungannya jadi lebih bersih? Pernah sih, tapi sekarang udah lama, udah 10 tahun lebih udah nggak dibersihin. Oh, iya. Selokannya juga. Jadi kalau selokan sama jalan ini misalnya bersih, untungnya apa buat Abang misalnya? Ya, untungnya bisa lebih baik ya dilihatnya, hidup lebih bersih. Jadi untuk sekarang kan lingkungannya sudah seperti ini. Mungkin menurut Abang ada nggak usaha yang bisa dilakukan biar lingkungan ini jadi lebih enak dilihat, lebih enak dipandang? Bisa sih dibersihkan, dinyapu, sama itu. Gitu. Oh ya, disapu ya. Yang terakhir, menurut Abang ada nggak sih pesan buat anak muda di luar sana biar lingkungannya nggak kotor juga, nggak tercemar? Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Itu aja sih. Oke, baik, itu dari saya. Terima kasih. Baiklah pemirsa, itulah kegiatan wawancara kami yang pertama yaitu Dasyo dengan Bang Agus. Selanjutnya kami akan menyaksikan kegiatan wawancara yang kedua dari Billy. Bersama Billy di sini, kami bakalan ngewawancarain masyarakat yang ada di sekitar. Oke, Bang, kira-kira dari kasus banjir ini, apa sih yang kira-kira jadi penyebab dari ini semua gitu? Kalau menurut Abang? Menurut saya penyebab banjir itu rata-rata membuang sampah sembarangan sih, kayak membuang di parit, di selokan gitu. Itu sih penyebabnya. Terus kalau dari masyarakat sekitarnya, kira-kira waktu itu udah ada pergerakan nggak sih buat berhentiin banjir ini gitu? Kalau pergerakan berhentiin sih ada beberapa, cuma nggak terlalu sering. Seperti ambil sampah di selokan, membersihkan parit lah, kayak sungai itu. Terus kira-kira apa aja yang diharapin sama Abang buat masyarakat sekitarnya? Yang saya harapin itu para masyarakat sadar kalau buang sampah sembarangan itu sangat tidak menguntungkan ya, kayak menyebabkan banjir, jadi kotor itu. Saya harap disadarkan. Nah, kira-kira ada pesan gak nih buat masyarakat yang lain atau masyarakat sekitar yang berbeda wilayah biar mereka tuh terhindar dari banjir ini? Pesan untuk mereka buang sampah pada tempatnya sih, itu yang paling penting. Pokoknya yang paling penting dari kesadaran masyarakat sendiri gitu ya. Iya. Oh. Baik, kira-kira segitu aja pertanyaannya. Makasih ya udah ngeluangin waktu. Baik, seperti yang sudah Bapak Ibu lihat bahwa sungai di sini sungguh-sungguh sangat tercemar. Ada bekas pot mie, bekas plastik, bekas botol dan lain-lain.
Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk mewawancara narasumber yang ada di sekitar sini. Selamat sore Kak, perkenalkan nama saya Dennis Liamson dari kelas 10D yang bersekolah di SMA Santo Ignatius. Hari ini saya akan mewawancarai Kakak beberapa pertanyaan untuk tugas proyek biologi saya. Pertama-tama boleh perkenalkan nama Kakak siapa? Nama saya Sansi. Baik, saya akan menanyakan Kakak beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah pencemaran sungai ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Sudah terjadi di beberapa tahun ini. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut pandangan Kakak nih, apa yang menyebabkan pencemaran sungai dapat terjadi? Pastinya karena ada beberapa warga sekitar yang tidak sadar dengan kelakuan buruk mereka, yaitu membuang sampah sembarangan di sungai. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, apakah warga di sekitar sini risih akibat adanya pencemaran lingkungan? Tidak sepenuhnya, karena pencemaran air ini masih di sungai, cuman kalau udah banjir, udah mencemari di daratan, itu bakal mengganggu aktivitas warga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yang untuk pertanyaan nomor 4, apa yang menurut Kakak bisa dimanfaatkan dengan sungai ini jika sungai ini tidak tercemar? Pastinya air di sungai ini bisa dipakai untuk hal-hal positif seperti untuk mandi kah, atau untuk mencuci pakaian, atau untuk lain halnya. Untuk pertanyaan nomor 5, apa yang Kakak harapkan kepada pelaku yang sudah mencemari lingkungan ini? Pastinya pelaku bisa cepat sadar, tidak membuang sampah lagi di sungai. Untuk pertanyaan nomor 6, apa yang dapat pemerintah dan warga sekitar lakukan agar tidak terjadi pencemaran sungai yang lebih parah? Kalau dari pemerintah sendiri bisa menegakkan peraturan kepada warga-warga yang masih membuang sampah sembarangan, bisa dikasih denda, sanksi, atau hukuman dan sebagainya. Kalau untuk warga sekitar, mereka bisa pakai barang-barang yang bisa digunakan kembali untuk kedua kalinya dan seterusnya. Baik, untuk nomor 7, apa tanggapan Kakak mengenai pencemaran lingkungan di sekitar sini? Tanggapan saya, pencemaran di sini sudah lumayan parah ya, jadi harusnya tidak lagi membuang sampah di sini untuk warga sekitar. Baik Kak, sekali lagi terima kasih atas waktu yang Kakak luangkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkesan di hati Kakak. Tolong maafkan saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak. Sore. Oke, mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak. Hari ini saya bernama Dennis Liamson dari kelas 10D dari sekolah SMA Santo Ignatius akan mewawancarai Bapak beberapa pertanyaan mengenai kerusakan lingkungan. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Oke. Apa yang ada di depan mata kita ini, ya kita ungkapkan apa adanya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kerusakan lingkungan seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, Pak? Udah sering. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar sini dapat terjadi, Pak? Terutama dari segi pengairannya. Kalau kita lihat di sini kadang ada beberapa sampah yang istilahnya menghambat. Setelah pengairan kita di sini rasanya kurang pantas lah, kelihatan di mata kita kayak begini. Yang kita utamakan sekarang kan katanya di daratan, lingkungan bersih, kota administratif. Tapi yang kita utamakan juga ini kan di dasar sungainya gimana. Kalau sampai sungainya kayak begini, ini kan rasanya kurang kena juga sama kita. Mestinya kita minta dengan dari anggota BNPB-nya atau dari wali kotanya sebisanya ini tolonglah dibersihkan ini supaya tidak menghambat istilahnya pengairan di sini supaya lebih lancar begitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah kerusakan lingkungan di sekitar sini dapat merisihkan warga di sekitar? Ya udah pasti. Itu udah pasti. Kerusakannya terutama dari segi pengairan. Kadang menghambat kalau sesuatu nanti ada di kebersihan dari BPNPB-nya. Pembersihan sungai itu terkadang sampah-sampah itu bukannya dinaikin, malah dibiarkan hanyut. Jadi keseharian ini sampah yang ada di sekitaran sungai ini bolak-balik. Oke. Kalau sewaktu airnya pasang, naik lagi. Sewaktu airnya surut, turun lagi. Maunya kita kok sebisanya sampah itu dinaikin. Nah, itu maunya kita sebagai masyarakat lingkungan Kota Singkawang ini.
Jadi baru itu bisa kita katakan kota administratif, bersih lingkungan daratan, bersih lingkungan pengairan sungainya. Itu maunya kita. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak apa pendapat Bapak mengenai orang-orang yang sudah merusak lingkungan di sekitar sini? Ini bukan faktor dari segi masyarakatnya. Ini memang udah tradisi. Walaupun bagaimana yang namanya masyarakat hidupnya di pinggiran sungai, otomatis dari segi kotoran apa semua itu otomatis itu larinya ke sungai. Baik dari sampahnya apa semua dibuang sungai. Nah, maunya kita sebagai masyarakat kalau kita punya inisiatif, punya disiplin, rasa sosialitas kita, ada rasa kebersihan kita, maunya kita tuh tentukan lokasinya, tempatnya di mana. Oh, seumpama saya punya barang ini, punya rosokan, punya kotoran, letakkanlah di mana tempatnya. Yang udah ditentukan. Oh, ini tempatnya di sini kan. Maunya kita begitu. Jangan istilah ada sampah dari rumah dibuang di sungai. Maunya kita dibakar atau disimpan di mana tempatnya yang untuk pengangkutan dari Dinas Kesehatan Kebersihan Kota Singkawang. Maunya kita begitu. Jangan dibuang di sungai. Jadi tidak menghambat istilahnya aliran sungai kita. Maunya kita begitu. Untuk yang pertanyaan terakhir, apa menurut Bapak apa ya upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun warga di sekitar sini agar mengurangi kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di sekitar? Nah, maunya kita sekarang, kita sebagai masyarakat kota administratif Kota Singkawang ini, maunya kita sosialitas kita itu tolong digalakkan, tidak hanya dari segi masyarakatnya, dari PNPB-nya, terutama yang pengelola ini dari pihak wali kotanya. Tolong dari pihak wali kota utamakanlah, beritahulah, perintahlah yang mana punya kewajiban istilahnya sebagai kebersihan, baik dari BPNPB-nya maupun dari dinas istilahnya masyarakat sosialitasnya. Tolong ajaklah mereka bergotong royong. Kalau seumpamanya ada yang rasa kurang enak di mata kita, tolong gotong royong. Jangan hanya kita tidak mau dibebankan dari istilahnya beberapa pihak. Tolong kita sebagai masyarakat Kota Singkawang ini ikutlah berpartisipasi. Bantulah istilahnya dinas-dinas kebersihan tuh untuk kebersihan lingkungan apa. Tolong kita bantu. Sosialitas kita sebagai masyarakat Kota Singkawang bantu. Ini untuk kebaikan buat kita semua, buat masyarakat Kota Singkawang, administratif Kota Singkawang. Kan udah tahu Singkawang kota bersih. Kota administratif. Tolong dibantulah, dibersihkan, jangan istilahnya sumbang di mata kita, tidak enak terutama di sungai-sungai ini. Yang mana sekiranya kurang enak di mata kita, tolonglah dibantu baik dari BNPB-nya, dari wali kotanya, tolonglah. Bila perlu istilahnya dari masyarakat-masyarakat yang mau gotong royong, rasa sosialitasnya, tolong dibantu kerjasamanya. Itu maunya kita. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf sekali lagi karena sudah mengganggu waktu Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang mengenangkan di hati Bapak. Oke, baik. Baik pemirsa, itulah kegiatan wawancara yang terakhir yaitu Denis dengan bapak-bapak. Sekian dari liputan kami, saya Kristina Canata dan saya berharap kita sebagai masyarakat ada kesadaran diri untuk menjaga lingkungan. Dan semoga lingkungan ini juga dapat menjadi lebih baik dari kegiatan-kegiatan wawancara tadi yang telah kita dengarkan. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.